karena ini hak intelektual. Kita boleh memilih memaafkan, membiarkan. Kita lihat kalau memang dengan kita biarkan dia bisa berubah, ya tidak apa-apa. Tapi kalau tidak, apalagi zaman klaim-klaim ini kan susah. Nanti jangan-jangan ketika kita keluarkan buku sudah duluan ada tulisan dari orang tersebut mengklaim dirinya, nanti seolah-olah kita yang plagiat. Ini yang Nah, ini tidak bisa dihapus Orde Baru, tidak bisa dihapus Orde Lama, tidak bisa dihapus reformasi. Biarkan sejarah seperti apa adanya, kita tarik benang merahnya, kita ambil hal-hal positif. Memang melihat ke postingan di Okezone, karena Okezone mungkin ada bacaan, ada telaah sendiri mereka. Mereka lebih memilih ulama dari Aceh, bahkan dari Jakarta ada jaringan di salah satu jaringan santri. Jadi mereka sudah mengeluarkan tulisan kita sekitar 90 dan mereka minta izin per hari ini sudah 90 postingan tentang ulama. Di SD alhamdulillah mungkin ini tahadus nikmah ya. Saya dari kelas 1 SD sampai kelas 3 SMP tidak pernah ranking 3. Alhamdulillah juga mengasuh 1-2 pengajian di Banda Aceh dan saya merasakan bahwa doa-doa guru-guru, kemudian juga kalau bahasa kita mugure ya. Nah, saya rasakan bahwa memang ada keberkahan dari doa mereka, sehingga apa yang kita sampaikan, yang saya sampaikan atau apa yang nanti kita tulis dibaca oleh yang lain diterima, itu lebih daripada doa mereka sebenarnya. Bukan. Ustaz, ini identik membaca dan menulis. Kita tutup dengan itu juga sebenarnya. Trik menulis versi Ustaz Nurkhalis Mukhtar untuk para sahabat perkusi Aceh. Hal yang paling utama sebenarnya awal, luruskan niat, artinya karena Allah Subhanahu wa taala, bahwa tidak ada satu huruf pun yang kita tulis itu kita tentu ikra, ikra bismi rabbikal ladzi khalaq, baca dengan nama Allah. Jadi libatkan Allah taala dalam kita membaca. Ketika sudah menjadi tulisan, kita belum menulis, kita niatkan Allah, di tengah selesai menulis karena Allah taala. Jadi kita tidak akan lelah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat perkusi Aceh yang mulia, alhamdulillah kita jumpa lagi dalam edisi ngobrol santai dan berfaedah insyaallah. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim tasliman. Hari ini kita kedatangan tamu spesial bagi saya, juga guru saya, juga abang saya untuk sharing-sharing, dan banyak yang spesial dari beliau bagi saya dan perkusi Aceh terutama. Hari ini kita kedatangan Ustadz Dr. Nurkhalis Mukhtar LCMA. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini program ini sebenarnya namanya ngobrol santuy Ustaz. Santuy ya. Itu maksudnya ya bahasa gaul sedikit. Intinya ngobrol santai, tanpa di setting, tanpa konsep. Kita ngobrol lepas seperti kita ngobrol di belakang kamera. Gitu Ustaz. Ya, insyaallah. Ustaz, ini Rida sebenarnya ingin tahu lebih detail tentang Ustaz. Boleh Ustaz ceritakan sedikit tentang biografi pendidikan Ustaz sebelum kita bertanya-tanya lebih lanjut Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa mustafana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa man walaha ma ba'd. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Tengku Riza, sahabat, teman saya yang sudah sangat dekat. Alhamdulillah, kami memang sudah sering ngobrol dan menyamakan ide-ide dan pandangan. Alhamdulillah, hari ini kami bersilaturahmi kembali dalam mungkin dalam biasa sering, cuma ini dalam forum, ada dalam momen seperti ini insyaallah. Jadi seperti ditanyakan oleh beliau tadi bahwa saya Nurkhalis Mukhtar, dan sebenarnya beliau sudah
kenal mungkin dan biar sahabat perkusi Aceh lebih akrab. Nanti selanjutnya kita lebih mudah tanya sama Ustaz gitu. Insyaallah. Sebagai bentuk tahadus bin nikmah, karena di dalam Al-Qur'an Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Jadi tahadus bin nikmah, bahwa alhamdulillah dengan izin Allah saya lahir di daerah Suso, kemudian mengawali pendidikan formal di Ladang Nubu di daerah Blang Pidi Abdia, SD, kemudian SMP itu terakhir di MTSN di Blang Pidi yaitu di Guhang, kemudian aliyah di Ruhul Islam Anak Bangsa, kemudian selesai di Ruhul Islam Anak Bangsa saya ke dengan Ustaz Hanan Ataki, Ustaz. Beliau senior jauh lebih, jauh. Jadi beliau letting Ustaz Hanan letting pertama di Riyadh. Kami saya letting kelima. Kelima. Ya. Jadi selesai di Riyadh berarti 2004. Kemudian saya ke Bekasi. Teman-teman ketika itu banyak yang ke Mesir, ada yang ke daerah-daerah yang lain, ada yang ke Jakarta. Saya ke Bekasi, alhamdulillah. Kemudian 1 tahun di sana. 1 tahun di sana, pertama tes mau masuk ke salah satu kampus di sana, tapi tidak lewat waktu itu di Libya. Nah, jadi tidak lewat. Kemudian ada pembelajaran yang begitu berarti bahwa saya harus lebih tekun lagi. Kemudian alhamdulillah dengan izin Allah selesai di sana 1 tahun saya kuliah di daerah Bekasi di Ma'had Ulum Dakwah Islamiyah atau STID Bekasi, STID Muhammad Nasir. Kemudian setelah tsunami sekitar 6 bulan saya pulang ke Aceh dan kuliah di UIN Araniri, IAIN ketika itu di jurusan bahasa Arab. Di sana dakwah di IAIN bahasa Arab. Kemudian dibuka tes ke Mesir tahun 2006, alhamdulillah dengan izin Allah saya coba tes di Mesir dan lewat. Di sana lewat juga di Kemenak, kemudian lewat di ketika itu ada beasiswa dari Aceh, alhamdulillah saya salah satu yang mendapatkan beasiswa sekitar 4 tahun 3 hari, sekitar 4 tahun di Mesir, alhamdulillah selesai di jurusan hadis dan ulumul hadis Fakultas Suluddin. Di sana banyak guru-guru yang ahli dalam bidang hadis, termasuk ada Syekh Profesor Abdul Muhdi Abdul Qadir Abdul Hadi, ada Syekh Profesor Muhammad Syarif dan para ulama-ulama yang lain. Jadi sempat belajar walaupun tidak terlalu serius, artinya tidak terlalu serius sekali, tapi alhamdulillah sedikit-sedikit belajar di para ulama di sana. Kemudian juga selesai dari Mesir melanjutkan di Pasca UIN Araniri dan selesai di 2014 alhamdulillah. Waktu itu dengan izin Allah kita salah satu lulusan terbaik dengan ketika itu dari 600 lulusan dari Pasca kita mewakili ketika itu tahun 2014. Kemudian di akhir 2014 alhamdulillah dibuka tes untuk S3 ke luar negeri dan dengan izin Allah alhamdulillah kita diberi kesempatan pula untuk melanjutkan pendidikan di Sudan, dan dengan izin Allah pula sekitar 2 tahun 8 bulan alhamdulillah sudah selesai. Di tahun berapa selesai? 2017. Jadi tanggal saya teringat ketika itu jumpa pembimbing, kemudian beliau bertanya kapan mau sidang. Jadi beliau langsung meng-ACC di tanggal 10 bulan 10 2017. Tanggal cantiknya ya. Alhamdulillah. Jadi sidang dan alhamdulillah ketika sidang banyak hal yang ditanyakan oleh penguji dan banyak masukan-masukan dan juga mereka mengapresiasi, bahkan diberikan nilai yang alhamdulillah cukup memuaskan, sangat memuaskan. Jadi dan beliau mendoakan. Saya teringat ketika ingin pulang ke Aceh, saya jumpa beliau di pasar. Jadi ulama Sudan itu santai-santai semua, mereka berbaur masyarakat seperti masyarakat biasa. Jadi profesor pun jual buku dengan ya, jual buku, kemudian bergebu itu. Bergebu. Jadi saya jumpa di pasar, beliau yang pembimbing saya adalah Profesor Dr. Syekh Muhammad Al-Hasan Musa. Jadi sudah senior beliau memang, termasuk istilahnya ulama Sudan, ulama senior Sudan.
Tapi beliau ini sangat menyayangi gitu. Pas waktu di sidang doktoral, kalau sudah berat-berat ditanyakanlah pembimbing yang lain, jangan. Jadi beliau sangat menyayangi saya. Jadi sampai di pasar saya mau pulang besoknya atau kita 2 hari lagi, saya jumpa beliau, saya pamitan, kemudian beliau berdoa. Saya masih ingat tahun 2017 beliau berdoa, semoga Allah menjadikan ilmumu bermanfaat untuk masyarakat, untuk negerimu, kata beliau. Ayaj'alakallah aliman yanfa'u bi ilmika. Seperti itu beliau berdoa, dan saya sangat senang dan terharu ketika itu dan memohon izin kepada beliau. Dan alhamdulillah 2017 saya pulang, kemudian dipercaya untuk memegang salah satu kampus di Banda Aceh untuk bantu-bantu, untuk lebih kepada khidmah dan pengabdian sebenarnya. Dan alhamdulillah juga mengasuh 1-2 pengajian di Banda Aceh, dan saya merasakan bahwa doa-doa guru-guru, kemudian juga kalau bahasa kita mugure ya. Nah, saya rasakan bahwa memang ada keberkahan dari doa mereka, sehingga apa yang kita sampaikan, yang saya sampaikan, atau apa yang nanti kita tulis dibaca oleh yang lain diterima, itu lebih daripada doa mereka sebenarnya. Bukan karena kepintaran, bukan karena jago, enggak sama sekali. Tapi itu memang saya rasakan mungkin keberkahan doa mereka itu. Salah satu adab ketika kita jumpa orang saleh yang orang alim, meminta doa. Bahkan kita melihat dalam literatur seperti hadis-hadis Rasulullah, di antara sunnahnya adalah kita meminta doa kepada orang lain. Jadi untuk jangan lupa doa. Bahkan setiap para ulama biasa ketika memberikan ijazah keilmuan menyatakan jangan lupakan saya dalam doa. Jadi doa selain wasiat dengan takwaan, kemudian juga memohon doa. Karena kita tidak mengetahui dari doa mana diijabah oleh Allah sehingga kita menjadi lebih baik. Jadi, ya. Nah, itu bukan sepenggal nih. Selengkapnya biografi Ustaz alhamdulillah sudah kita dengar. Ini Ustaz, selama Covid, ya, pasti kan semua lini ya, bergeser sih. Agak misalnya kita kuliah umum jadi kuliah online. Bagi Ustaz pribadi selama Covid ini apa aktivitas Ustaz yang mungkin berubah ataukah sama saja Ustaz? Memang Covid sebagaimana kita ketahui bersama bukan pada level individu, masyarakat, bahkan mungkin internasional ada perubahan yang signifikan, kan? Artinya ada kekhawatiran yang sebenarnya kalau kita bawa ke ranah akidah bahwa kita meyakini bahwa Covid ataupun yang seumpamanya itu makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling penting adalah dengan pelajaran-pelajaran tersebut makin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa ada kekuatan di atas kekuatan semuanya itu ada, yaitu kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan sedikit cobaan itu akan menyebabkan berubah semua catatan. Jadi saya pribadi al-faqir saya yang lemah ini pada masa Covid itu memang sebelumnya mengasuh beberapa pengajian di Banda Aceh, tidak padat sekali tapi ada, alhamdulillah hampir setiap malam. Kemudian juga di kampus melihat kondisi mahasiswa. Kemudian pada masa Covid kita tentu merasakan ada kekhawatiran, maka jamaah selalu sampaikan kalau memang ada khawatir, udah pengajian kita liburkan, kemudian juga dengan kita bermunajat kepada Allah, semoga musibah ini cepat berlalu. Dan alhamdulillah mungkin ada sisi kita tidak sebut negatif, mungkin ada pelajaran di sana, karena setiap cerita tentu ada pelajaran hikmah di sana. Nah, hikmah yang mungkin saya rasakan dalam masa Covid, Allah berikan saya kemudahan dengan izin Allah bisa menyelesaikan tulisan-tulisan, kemudian juga catatan-catatan yang pernah saya buat nggak tersentuh sama sekali kemarin ditulis secara rapi ya, sehingga alhamdulillah ada dengan izin Allah ada beberapa buku kita selesaikan selama Covid ini, dan juga menulis tentang autobiografi ulama, dan alhamdulillah banyak diterima oleh
berbagai media, dan saya rasakan itu salah satu hikmah. Kemudian berarti bergeser Ustaz, misalnya aktivitas rutin Ustaz biasanya ngajar di dua kampus, terus ada pengajian rutin yang hampir setiap hari. Waktu Covid itu agak sedikit berkurang, tapi nulisnya bertambah porsinya. Karena memang menulis biasa sekitar jam 8 sampai siang, kalau memang belum agenda terlalu padat biasa saya nulis. Alhamdulillah ada beberapa tulisan, dan itu kalau dahulu pada waktu sibuk tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin saya laksanakan. Jadi jam 8 sampai jam 12 sekarang ada beberapa, kadang ada 2 tulisan, 3, bahkan 4, bisa jadi 5 dengan izin Allah. Dan itu tentu dalam menulis, kalau menulis tentu ada mood, perasaan kita lagi enak atau tidak, itu juga kadang berpengaruh bagi tulisan atau bagi pembaca. Dan alhamdulillah kita share baik di media Facebook terutama, dan alhamdulillah banyak yang ada 1-2, kita sibuk banyak, mungkin banyak orang lain lagi, tapi dengan izin Allah diterimalah oleh masyarakat, dibaca secara luas, dan mudah-mudahan kita harapkan bisa memberikan informasi, kemudian kalau mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran-pelajaran sehingga menjadikan kita lebih baik lagi. Jadi itu Ustaz tadi menyebut lumayan banyak menulis. Pasti orang banyak menulis ada referensi bacaan ataupun ya memang hobi membaca. Ustaz, hobi membaca ataupun menulis ini terbentuk sejak kapan? Apakah dari SD ataukah waktu memang mau kuliah kan harus banyak baca? Gimana Ustaz? Awal mula membaca itu saya masih ingat pada ketika mau berangkat ke Jakarta waktu itu. Jadi almarhum ayah, Allahumma yarhamuh, itu Haji Muqtad Ja'far, ayah saya. Beliau orang yang selalu menekankan untuk belajar, gitu. Megure lah saya. Kemudian waktu saya mau ke Jakarta, beliau menitipkan waktu itu, ini tolong nanti beli tiket. Ada dana lebih sedikit uangnya. Waktu itu saya ingat adalah sekitar beliau belikan. Umur berapa Ustaz? Itu tamat SMA berapa ya? Tamat Ruhul Islam ya. Jadi dari mulai tamat Ruhul Islam berarti 2004 2005, sekitar 2004 2005 saya beli ada beberapa buku waktu itu. Saya ingat ada buku beberapa buku yang ada karya Imam Nawawi ketika itu, kemudian ada beberapa kitab-kitab dan buku-buku bacaan. Saya bawa ke Jakarta, padahal di sana banyak buku. Jadi dari sana mulai timbul semangat belajar. Kemudian pas di Bekasi, alhamdulillah karena di Bekasi ada pustaka juga di STID Muhammad Nasir, jadi baca tentang sejarah. Maka di situ mulai ketertarikan tentang sejarah. Kemudian di Mesir juga alhamdulillah sangat ini, karena Mesir tidak terikat kuliahnya, tidak mesti kita harus masuk kampus. Yang paling penting pertanyaan-pertanyaan bisa kita jawab betul. Jadi alhamdulillah dari sana timbul mungkin informasi atau bacaan-bacaan itu sudah ada sedikit-sedikit. Nah dengan di S2 mungkin sudah mulai belajar untuk menulis, alhamdulillah. Jadi menuangkan apa yang sudah kita baca. Berarti bukan dari sejak SD, Ustaz, maksudnya yang hobi membaca begitu tinggi. Di SD alhamdulillah mungkin ini tahadus bin nikmah ya. Saya dari kelas 1 SD sampai kelas 3 SMP tidak pernah ranking 3. Adanya ranking 1 dan ranking. Dari SD saya masih ingat kelas 1 SD saya ranking 2, kelas 2 ranking 2, kelas 3 ranking 1, 2, 4, 1, 5, 1, 1, 1, 6, 1, 1, 1, kelas 1 SMP waktu itu ranking 1, 1, 2, kelas 2, 1, 1, 1, kelas 3, 1, 1, 1. Nah, di Riyadh baru mulai hancur rankingnya. Jadi di Riyadh itu mainnya di 10. Kenapa? Karena banyak yang masuk Riyadh itu mereka dari pesantren-pesantren modern yang lain, jadi sudah menguasai bahasa Arab dengan baik, bahasa Inggris, Al-Quran, sedangkan saya kan dari kampung, dari pelosok, jadi ketinggalan gitu. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah
Artinya dulu waktu SD suka baca, cuma kadang-kadang bacaannya masih belum terlalu inilah, sedikit-sedikit saja. Ustaz, menulis buku yang udah Ustaz tulis, ya, kan itu pasti ada tahapan-tahapannya, Ustaz. Yang udah diterbitkan itu berapa buku dan apa aja judulnya, Ustaz? Ada 1-2 buku, ada yang dikeluarkan oleh Dinas Syariah Islam Aceh, Etika Perbedaan Pendapat dalam Islam, kemudian perbedaan pendapat dalam Islam, kemudian juga pernah Tumbuh Zakarah Ulama juga ada, saya terjemahkan satu buku karangan ulama di Mesir, Profesor Dr. Afifi, Adab Ikhtilaf Al-Fiqhiyah, mirip dengan menyikapi persoalan khilafiyah. Kemudian di tempat yang lain seperti selain jurnal, ada buku di Perpustakaan Aceh, ada fatwa moderat juga. Kemudian lagi turun cetak juga, ini ada buku sekitar 4 buku ya. Jadi ada tentang menelusuri jejak ulama 2 jilid, kemudian meraih kebeningan hati 1 jilid, 1 buku. Kemudian satu lagi adalah tentang khazanah keislaman. Kemudian ini lagi menyiapkan juga, mungkin nanti lebih ke ensiklopedi biografi para ulama. Jadi insyaallah dikit-dikit lah. Buku yang Ustaz tulis, misalnya ya, ada yang kawan-kawan atau sahabat Perkusi Aceh pengen punya buku yang hasil karya Ustaz, apa bisa didapatkan di toko buku atau kayak mana dia Ustaz sistem yang udah pernah diterbitkan ini? Baik. Kalau buku yang diterbitkan oleh lembaga seperti Dinas Syariah Islam ataupun Badan Arsip Perpustakaan Aceh, itu karena mereka cetaknya dalam tidak terbatas dan tidak diperjualbelikan, mungkin bisa langsung dikomunikasikan ke tempat-tempat tersebut. Tetapi yang lain mungkin ke depan akan beredar di toko buku, walaupun ada toko buku seperti Pena misalnya. Kemudian ada juga sih toko buku di Jakarta ada meminta juga untuk diterbitkan terutama tentang ulama kan. Cuma kita pertimbangkan nanti. Kita ingin bahwa tulisan itu bisa, yang pertama sebelum dibaca oleh orang lain, dibaca oleh masyarakat kita sebelum secara luas. Dan insya Allah kalaupun nanti ada informasi update dari Ustaz, akan kita share di postingan Perkusi Aceh. Mungkin di manakah buku ini ada dan lain-lainnya. Lanjut Ustaz ya. Iya, insya Allah. Selain menulis yang tadi kan resmi itu Ustaz, ya, dan nulis dicetak oleh lembaga ataupun yang terkait. Selama ini kan Ustaz banyak tuh menulis tentang ulama yang di Facebook, juga ada di repost ataupun di share oleh lembaga resmi ataupun tidak resmi. Pertama Ustaz nulis tentang ulama ini, referensi dan inspirasinya itu dari mana Ustaz? Berkenaan dengan tulisan tentang ulama yang biasa saya rutin secara berkala kita post di Facebook ya. Alhamdulillah di share oleh lumayan banyak juga, bahkan kalau terhitung mungkin lebih dari 200 tempat, mungkin 200 share, bukan 200 postingan mungkin sudah, baik di media Aceh maupun di nasional. Bahkan alhamdulillah dengan izin Allah dan berkat doa semua, ada yang sudah ke Okezone juga. Okezone sudah mengeluarkannya juga. Kemudian beberapa media publik di Aceh. Jadi saya sempat bertanya kepada jurnalis, kenapa ada yang mau istilahnya meng-share ataupun ingin dibagikan kemana? Karena memang tentang ulama, terutama ulama Aceh, itu masih belum banyak yang menulis secara, apalagi di media massa begitu. Dan alhamdulillah dengan izin Allah kita sudah memulai dan menulisnya, dan dengan izin Allah diterima secara baik. Nah, secara referensi, selain memang saya membaca juga ada beberapa buku-buku yang lain yang diterbitkan oleh berbagai lembaga, terutama yang juga membahas tentang ulama-ulama. Karena yang saya buat ini kesinambungan sebenarnya, artinya ditulis oleh si fulan, ditulis oleh si fulan, ditulis oleh si fulan,
kemudian cerita-cerita yang kita dengarkan dari orang-orang tua dahulu, kemudian hal-hal yang kita amati di lapangan, kita coba ramu, kemudian hadirlah dalam bentuk tulisan tersebut. Ya, jadi kalau secara rujukan, jadi membaca beberapa literatur itu tadi, kemudian di lapangan dan hal-hal yang kita dengarkan kita coba narasikan, kemudian juga catatan tanggal tahun itu juga mempengaruhi. Kadang-kadang ada cerita mungkin kalau tidak ada catatan tanggal tahun mungkin agak kalau bagi orang ilmiah kan mungkin mereka pengen itu, artinya ketika membuat dari tulisan mungkin penelitian lanjutan butuh kepada catatan tanggal tahun, ini ulama dan jumpa dengan siapa, ada yang bersanad. Nah, ini yang kita upayakan demikian. Jadi nanti sahabat Perpusi Aceh akan kita terapkan link Facebook Ustadz Nurkalis di deskripsi di bawah video. Bisa dicek langsung di Facebook karena tulisan Ustadz Nurkalis dominannya di Facebook sudah sangat banyak tentang ulama. Jadi Ustadz, itu kan berbagai ulama, rata-rata Nusantara dan dominannya ulama Sumatera. Ya. Dari yang Ustadz udah posting, yang paling banyak dibaca ataupun yang paling banyak di repost dan di-share oleh media, ulama yang mana Ustadz? Kan orang tetap ada yang karismatik bahasanya untuk wilayah Aceh, ini ulama yang di repost atau gitu. Memang melihat ke postingan di Okezon, karena Okezon mungkin ada bacaan, ada telaah sendiri mereka. Mereka lebih memilih ulama dari Aceh, bahkan dari Jakarta ada jaringan di salah satu jaringan santri. Jadi mereka sudah mengeluarkan tulisan kita sekitar 90 dan mereka minta izin sudah per hari ini sudah 90 postingan tentang ulama. Jadi bahkan dibuat atas nama khusus gitu. Kemudian di Padang juga ada, di Padang nggak bercampur orang Aceh, Medan, kemudian juga Padang, ulama Padang juga gitu. Ulama Sumatera. Artinya untuk penulisan memang lebih ke ulama Aceh, karena ketika kita tulis ulama Aceh, apalagi yang karismatik, mananya yang luas pengaruhnya, mungkin muridnya juga banyak. Di sini lebih banyak di contoh begini, ada Abu Ibrahim Ishaq Lamno. Ini yang diposting oleh Okezon dan saya lihat bacaan lebih luas dibaca. Jadi beliau kalau kita lihat sisi sanadnya juga ulama Aceh. Jadi orang ketika menulis mungkin Aceh ada wilayah-wilayah tertentu kita bacanya berat kita baca. Misalnya kalau kita baca apa? Ule Karing. Kalau Ule Karing atau seumpamanya. Ya banyak kadang-kadang tulisan Aceh itu agak susah. Tapi kalau orang Aceh kan tahu pasti di mana penempatan UI-nya, ada tambah 2 dan lain-lain. Jadi ketika kita tulis sejarah kita sendiri, orang dari luar lebih yakin. Kalau bahasa pasarnya begini Ustaz, mungkin harus lebih banyak kena asam sunti baru pas. Ya, keledonya agak. Tanyo bener, amai tanyo bener.